Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Anfal ayat 15, halaman 178. Al-Anfal ayat 15. Ayat ini merupakan ayat nida. Ayat nida itu ayat yang berisi tentang panggilan. Tentu kalau bicara panggilan itu pertama di situ ada adatun nida, ada harfun nida. Di sini harfun nidanya itu adalah huruf ya. Ya. Jadi ya ayyuha itu merupakan gabungan dari 3 huruf. Huruf yang saya maksud bukan huruf hijaiyah, bukan. Jadi gabungan daripada 3 huruf, pertama ya, kemudian ayu, kemudian ha. Nah di Al-Quran itu harfun nida berupa ya itu menempati urutan terbanyak ataupun tersering gitu. Jadi rata-rata Allah memanggil kita manusia itu dengan menggunakan huruf ya. Karena harfun nida itu cukup banyak ya. Kalau nggak salah ada sekitar 8 harfun nida itu. Kemudian yang kedua, di samping nida itu diawali dengan harfun nida, di situ ada munada. Munada itu yang dipanggil. Yang dipanggilnya itu adalah ayyulladzina amanu. Ayyu itu sekalian, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga ada isi panggilan. Nanti isi panggilannya itu idza laqitumul ladzina dan seterusnya itu. Nah di sini ada ha nih Pak ya, ayyuha. Hanya itu termasuk harfut tanbih itu. Harfut tanbih itu huruf yang berisi tentang sebuah peringatan itu. Disebut peringatan itu karena ada potensi untuk melanggar, Pak. Nah Allah ingatkan kalau melanggar maka ada konsekuensinya, bahkan ada sanksinya gitu. Jadi ya ayyuha, wahai sekalian. Nah sekalian di sini kan munada itu Pak. Yang dipanggilnya itu sekalian. Alladzina, orang-orang yang, bahkan di sini alladzina ismul mausul itu Pak disebutnya itu. Itu dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, karena tadi yang dipanggilnya itu bukan satu orang melainkan sekalian. Sekalian orang-orang yang amanu, beriman. Jadi kita orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
ayat ini turun ya konteksnya itu berkaitan dengan para sahabat Nabi gitu, atau orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat Nabi pada saat perang Badar gitu. Tapi ini bisa juga dikaitkan dengan kita gitu. Walaupun barangkali untuk kita saat ini Pak ya, itu bisa dalam konteks yang lebih rendah gitu ya. Mungkin bukan dalam konteks sebuah perang, tapi dalam perjuangan yang lain Pak. Jadi kalau perang itu merupakan perjuangan tingkat akhir Pak, tingkat tinggi, kan banyak perjuangan karena pada dasarnya kan hidup ini perjuangan Pak. Jadi wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza apabila laqitum itu gabungan dari lakia plus antum, itu digabung jadi laqitum. Apabila kalian itu liqa ya bertemu, berhadapan, alladzina dengan orang-orang yang kafaru kafir, zahfan itu menyerang. Apabila bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang kalian, fala tuwalluhum. Nah ini peringatannya apa nih? Fala maka janganlah tuwalluhum kalian itu berpaling, al adbar kedubur, ke belakang gitu. Janganlah kalian itu mundur ke belakang, janganlah kalian itu lari dari orang-orang kafir. Nah tadi kita katakan bahwa dalam nida ya ayyuha itu ada harfu tanbih, yaitu ha. Kenapa? Karena potensi orang beriman ya, atau potensi umat Islam ketika berhadapan dalam perang dengan orang-orang kafir, potensi untuk mundurnya itu besar Pak. Potensi untuk lari dari perjuangannya itu besar. Maka diperingatkan oleh Allah nih, janganlah kalian itu mundur. Jadi musuh itu jangan dicari, tapi kalau sudah berhadapan dengan musuh jangan lari. Dan musuhnya itu harus jelas Pak. Jadi musuhnya itu manakala mereka memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Kan seringkali manusia itu menjadikan orang lain sebagai musuh itu hanya gara-gara urusan duniawi gitu ya, yang tidak ada pakuat pakaitnya dengan urusan agama gitu. Ya dipicu karena perebut awewe jadi musuh, perebut lapak dagang jadi musuh gitu. Saingan usaha jadi musuh, saingan karir jadi musuh, kan begitu ya. Mestinya pemicunya itu yang menjadikan seseorang itu kawan atau lawan itu semata-mata karena membela agama Allah itu Pak. Bahkan kalau bicara musuh, orang kafir itu kan terbagi dua Pak. Tidak semua orang kafir itu diperangi. Makanya ada istilah kafir harbi, ada istilah kafir dhimmi. Ada kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Mereka itu yang harus diperangi. Itu pun sebagai sebuah reaksi saja. Umat Islam memerangi mereka bukan sebagai sebuah aksi, ya, bukan memulai, tetapi sebagai sebuah reaksi dalam rangka membela agama Allah, mempertahankan agama Allah.
Nah, jika kepada kafir harbi saja sebagai sebuah reaksi, apalagi kepada kafir dhimmi, orang kafir yang mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintahan Islam. Kenapa mereka diberikan jaminan perlindungan? Karena mereka bayar jizyah, bayar pajak keamanan itu. Jadi dibayar tuh tiap bulan, dipungut oleh pemerintahan Islam. Di orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang tidak memerangi umat Islam saat itu, walaupun mungkin dalam hati kecilnya ada sih Pak kebencian terhadap umat Islam ada, tetapi mereka tidak berani menampakkan kebencian itu. Nah, agar mereka bisa hidup aman, maka mereka bayar jizyah waktu itu, bayar jizyah, ya semacam pajak lah kalau hari ini. Nah, mereka dilindungi Pak, dilindungi. Jadi jika orang kafir dhimmi saja dilindungi, maka terlebih-lebih yang namanya sesama umat Islam itu harus lebih dilindungi lagi. Walaupun terkadang ada umat Islam itu yang melakukan penyimpangan, melakukan pelanggaran. Nah, tentu kalau kepada sesama muslim di saat mereka melakukan penyimpangan, pelanggaran, itu diperanginya itu dengan lisan, Pak. Dengan lisan pun bertingkat-tingkat, Pak. Ada dengan mau'idoh hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, yang bijak, yang santun. Baru kalau tidak mempan dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, dengan cara didebat itu Pak, dipatahkan argumentasinya, dilemahkan argumentasinya. Jadi ada tahapan-tahapan begitu. Ayat 16 nih, ini ancaman nih. Jadi kalau dalam ayat 15 di ujungnya Allah berikan sebuah peringatan, kalau di sini sudah lebih dari peringatan, bukan peringatan lagi, naik levelnya itu Pak. Waman barang siapa, wa dan man siapa. Jadi siapa di sini kembali kepada alladzina amanu. Barang siapa yuwallihim, barang siapa di kalangan orang-orang beriman yang berpaling daripada mereka orang-orang kafir, yauma idzin, pada hari itu, duburahu, ke belakang. Barang siapa yang mundur dari mereka, lari dari mereka. Bahkan tuh di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 dosa besar itu yang membinasakan. Salah satunya adalah atawalla yaumaz zahfi, itu lari dari medan perang. Itu dosa besar itu, dosa besar. Jadi di saat saudara-saudara kita sedang berjuang melawan orang kafir, kemudian kita lari kabur gitu, itu merupakan sebuah dosa besar. Nah, makanya di sini nih ada semacam ancaman nih. Barang siapa yang berpaling dari mereka ke belakang, yauma idzin, pada hari itu. Hari yang dimaksud itu adalah, kalau secara ini konteks diturunkannya ayat ini adalah yaumal taqal jam'an, hari bertemunya ini 2 pasukan besar Pak. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu.
Di sini ada istisna nih, ada pengecualian, Pak. Illa itu. Illa itu disebutnya harful istisna. Istisna itu huruf yang berfungsi untuk menunjukkan pengecualian atau kekhususan. Jadi hukum awalnya, hukum asalnya secara umum itu haram seorang mukmin lari dari medan perang. Ada pengecualian mutaharrifan itu. Di illa mutaharrifan. Kecuali dalam mengatur siasat, Pak. Jadi mutaharif itu artinya berbelok, Pak. Kecuali berbelok dalam rangka mengatur siasat liqitalin, dalam berperang. Au atau mutahayyizan. Mutahayyizan ini bergabung ila fi'atin, kepada suatu kelompok. Maksudnya begini, jadi kalau dalam sebuah peperangan sedang berhadapan dengan musuh, kemudian kita melihat bahwa untuk mengelabui musuh gitu, karena kan pada dasarnya yang namanya perang itu tipu daya, Pak. Jadi di situ diuji kemampuan dalam bersiasat. Umpamanya dalam rangka mengelabui musuh, seolah-olah kita itu kalah, kemudian kabur, sehingga musuh itu mengejar, Pak, mengejar. Nah, ketika musuh itu mengejar, kemudian kita berbalik menyerang mereka. Nah, biasanya kan itu terpencar itu, Pak, terpencar. Jadi pada saat musuh itu mengejar kita, kan tidak semuanya mengejar, mungkin sebagian yang mengejar itu. Nah, ketika sebagian yang mengejar, berarti kan yang dihadapi itu lebih ringan bila dibanding tadi di saat mereka bersatu. Nah, di saat mereka sedang mengejar itu, kemudian berbalik untuk melawan mereka, itu melawannya itu lebih ringan. Itu yang namanya siasat, Pak. Dan itulah salah satu penyebab kenapa umat Islam dalam perang Uhud itu kalah. Karena waktu itu orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, sebelum beliau masuk Islam, itu Khalid bin Walid itu pura-pura kabur melarikan diri. Itu kan panglimanya Khalid bin Walid. Kemudian ghanimah, harta rampasan perang ditinggalkan dalam perang Uhud. Tak tahunya itu merupakan sebuah strategi Khalid bin Walid untuk mengelabui umat Islam. Setelah Khalid bin Walid lari dengan pasukannya, kemudian umat Islam fokus kepada ghanimah, harta rampasan perang. Tak tahunya itu Khalid bin Walid memimpin pasukan itu berputar itu, mengelilingi gunung Uhud, kemudian menyerang balik umat Islam. Nah, kalahlah itu, Pak. Nah, itu yang pertama itu, Pak, boleh mundur dalam rangka mengatur siasat strategi, atau boleh mundur dalam rangka mengambil nafas. Jadi barangkali untuk memberikan sebuah arahan, instruksi, mengatur posisi, itu seorang panglima boleh menarik mundur sesaat. Barangkali umat Islam sudah terpecah konsentrasinya itu, Pak. Tarik mundur itu, memberikan instruksi. Itu jauh beda apalah namun dinamain bola gini, sok nonton bola apa. Itu kan bagaimana untuk memecah benteng lawan, itu kan banyak siasat yang diatur itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bolehnya mundur itu manakala kita mau bergabung nih, umat Islam mau bergabung dengan kelompok muslim yang lain.
Umpamanya umat Islam terbagi kepada 2 atau 3 kelompok. Kan kadang perang itu begitu, Pak. Jadi ada yang menyerang umpamanya dari arah barat, utara, selatan. Lalu kita melihat bahwa ini mestinya bergabung nih dalam situasi tertentu, umpamanya nih, katakanlah yang di sebelah barat itu membutuhkan bantuan, kita ada di sebelah selatan, maka kita mundur bergabung dengan kelompok yang sebelah barat. Nah itu diperbolehkan, Pak. 2 hal itulah yang diperbolehkan dalam Islam itu, dalam melakukan yang namanya undur. Tetapi bukan lari dari medan perang, bukan. Nah begitu pula dalam perjuangan-perjuangan yang lain seperti itu, Pak. Jadi begini, kalau kita hidup nih, Pak, kalau kita hidup atau katakanlah anak kita ingin maju, Pak, ingin sukses, ingin menjadi orang yang berwawasan besar, punya keberanian tinggi, itu harus dimotivasi dengan hal-hal yang besar, Pak. Di antaranya dimotivasi, diberikan semacam gambaran ilustrasi kepada mereka tentang dulu bagaimana perjuangan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melawan orang-orang kafir, Pak. Jadi diberikan ilustrasi. Nak bahula mah gitu, Pak. Rasulullah dan para sahabat itu begini. Nak bahula mah para pejuang kita, para pejuang kemerdekaan, para ulama, para kiai melawan para penjajah itu begini. Nah itu kalau diberikan motivasi melalui gambaran-gambaran besar seperti itu, biasanya seorang anak itu, Pak, itu di samping wawasannya tinggi luas, wawanennya teh gede, Pak. Bahasa Sunda wawanen teh gede itu. Harus seperti itu. Dulu saya ketika pesantren dimotivasi dengan motivasi seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh seorang guru, seorang kiai, seorang ulama dengan motivasi melalui ayat-ayat jihad itu minimal seorang murid, seorang santri itu punya semangat yang tinggi, punya keberanian yang tinggi, punya tekad yang kuat, Pak, dalam menghadapi perjuangan hidup ya minimal perjuangan hidup aja, Pak. Jadi tong gampang menyerah, tong epes meer gitu, tong naon gitu ya. Ini penting nih untuk generasi sekarang, penting karena generasi sekarang itu kan sering digambarkan rapuh, Pak, rapuh. Disebutnya generasi strawberry, Pak, gitu. Kropos di dalamnya itu. Karena memang dari awal banyak anak-anak hari ini yang tidak diberikan motivasi yang besar. Dari awal banyak anak-anak itu yang tidak diberikan tekanan dalam hidup. Kan di aralogo budak ayeuna mah diogo dimanja. Sehingga kurang tahan uji, Pak. Nah, barang siapa nih, tadi kan ayat 16 nih, barang siapa yang berpaling dari mereka ke belakang tanpa 2 alasan tadi, ada ancaman nih. Faqad maka sungguh ba'a telah mendapatkan bigodobin. Godob itu al-maghdub, mendapatkan kemurkaan yang besar minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini ancaman pertama nih Pak. Pertama, orang tersebut, orang muslim tersebut akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ancaman berikutnya, wa ma'wahu, dan tempat kembalinya itu jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam itu merupakan tempat yang paling buruk gitu. Jadi jangan dipandang remeh Pak, orang lari dari medan perang tanpa alasan yang dibenarkan atau tanpa ada instruksi dari pemimpin panglima perang, itu sebuah dosa besar. Ayat 17 nih. Kalau tadi peringatan, kalau ini pengingat Pak. Tempo hari pernah kita sampaikan Pak, ada beda antara peringatan dengan pembelajaran. Kalau peringatan itu terkesan negatif, disebut peringatan karena ada sebuah pelanggaran. Berbeda dengan pembelajaran, itu kesannya positif. Nah, ini sebagai sebuah pembelajaran bagi kita. Allah mengingatkan kita, mengajari kita. Falam, maka tidaklah taqtuluhum, kalian membunuh mereka atau memerangi mereka, orang-orang kafir. Bukan kalian yang memerangi mereka, hakikatnya bukan kalian. Walakinna, akan tetapi lakin itu huruf atop, itu kata sambung yang berfungsi untuk menunjukkan adanya sebuah evaluasi. Jadi dievaluasi nih, karena seringkali kan begini Pak, orang ketika sukses, ketika berhasil, ketika menang, itu menganggap bahwa kemenangan, keberhasilannya itu karena kehebatan dirinya, karena usaha dirinya. Maka dievaluasi Pak, diintrospeksi lah dengan kata walakin, gitu, walakin. Yang namanya tetapi Pak nih, kalau Bapak bilang begini, tapi gitu, kalian itu tidak boleh begini, tapi itu evaluasi gitu. Evaluasi terhadap kalimat sebelumnya. Jadi walakin, akan tetapi Allah lah qatalahu, yang telah memerangi mereka atau telah membunuh mereka. Jadi dikisahkan begini Pak nih. Dalam perang Badar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam tenda Pak, masuk ke camp itu. Kemudian di dalam tenda itu beliau berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Setelah beliau berdoa, kemudian beliau keluar lagi dari tenda dan mengambil segenggam pasir, Pak, pasir. Lalu segenggam pasir itu dilemparkan oleh Rasulullah ke pihak musuh, kepada orang-orang musyrikin Mekah. Dikabarkan dalam riwayat itu tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang musyrik, melainkan muka mereka, mata mereka, mulut mereka itu terkena oleh lemparan pasir Rasulullah itu. Nah, maka turunlah nih ayat ini. Sebetulnya yang memerangi mereka itu bukan kamu, wahai Nabi Muhammad, tapi sebetulnya Allah lah yang memerangi mereka. Kalimat berikut ini, wa ma romaita, wa ma, dan tidaklah romaita engkau melempar, id romaita, ketika engkau melempar, walakin, akan tetapi Allah lah roma, yang melempar. Jadi begini nih,
secara akal, secara logika kan jauh atau Pak, jarak dari campnya Rasulullah itu, tendanya Rasulullah dengan pasukan orang-orang musyrikin Mekah itu kan cukup jauh. Kemudian Rasulullah melemparkan itu tuh pasir. Kalau bukan izin Allah, kalau bukan kekuatan Allah, malepi itu, malepi. Cek asana masih nepikeun ka daek bulut-buluan ge malepi. Tetapi karena hakikatnya yang melempar itu Allah, tadi tidak ada satupun orang-orang musyrikin Mekah yang tidak terkena lemparan pasir Rasulullah itu. Atau sebelumnya tuh, tidaklah kalian memerangi mereka melainkan Allah lah yang memerangi. Kenapa kok muncul kalimat ini? Satu, untuk mengingatkan mereka betapa pentingnya bertawakal kepada Allah. Yang kedua, untuk mengikis sifat kesombongan, Pak. Manakala setan itu menanamkan rasa ujub, rasa sombong dalam diri seorang ketika meraih kemenangan-kemenangan. Dan kalau kita lihat dalam beberapa ayat sebelumnya, kenapa kok muncul kalimat bukanlah kalian yang memerangi mereka melainkan Allah? Allah kan kirimkan tuh 1000 malaikat. Allah kirimkan hujan itu. Yang dengan hujan itu kan mereka bisa wudhu, bisa mandi, bisa minum. Badan mereka menjadi segar. Kemudian pasir yang tadinya sulit untuk bisa berjalan apalagi berlari, karena hujan padat itu menjadi enak bergerak. Belum lagi Allah tanamkan rasa berani dalam hati mereka dan takut dalam hati orang-orang kafir. Maka Allah ingatkan, bukan kamu yang memerangi mereka itu, tapi Allah lah yang memerangi mereka. Ketika melempar, bukan kamu yang melempar, tapi hakikatnya Allah yang melempar. Nah, ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita begini, Pak. Yang penting dalam hidup ini, karena hidup ini kan perjuangan, yang penting kita itu mau usik, Pak. Nah, bahasa Sunda itu mau ikhtiar gitu, Pak. Yang penting hidup itu mau usik, mau berikhtiar. Biarlah selebihnya Allah, Pak, yang menyelesaikannya itu. Makanya dalam Islam itu kenapa kita diperintahkan untuk bergerak agar terjadi perubahan, Pak. Ketika terjadi perubahan, sebetulnya bukan kita yang merubah, tapi yang merubah itu Allah. Tetapi kita harus menjemput perubahan itu melalui ikhtiar kita. Kan kadang, Pak, pergerakan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, istilah nama jauh panggang dari api gitu. Asa bieu tercapai, Pak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, usaha kita yang nampak sepele itu berhasil juga, Pak. Kalau Allah belum berkehendak, saksanajan nepikeun kababae ngising berjuang, itu Pak, tidak tercapai juga gitu, tidak tercapai, Pak. Nah, ini kan untuk menumbuhkan rasa tawadu nih, Pak, rasa rendah diri, rendah hati di hadapan Allah pada saat kita mendapatkan kemenangan-kemenangan, kesuksesan-kesuksesan. Dan inilah apa yang ditanamkan nih kepada pasukan kaum muslimin di medan perang, termasuk yang ditanamkan kepada anak-anak Palestina itu seperti ini, Pak. Dia oleh orang tuanya itu ditanamkan keyakinan seperti ini. Makanya kan kalau dilihat itu secara logika itu kan asa bieu menang gitu ya.
iraha teuing gitu, bisa ngelehkeun orang Israel gitu. Senjata canggih modern dilawan ku batu kan gitu tah. Dilawan ku batu. Tapi kan tadi ketika orang itu melempar, hakikatnya Allah yang melempar. Nu penting mangalawan we gitu Pak. Penting mangalawan we. Rek ku batu gitu tah, rek ku naon gini. Biarlah nanti Allah yang menyelesaikannya itu gitu. Makanya banyak tuh dalam perang-perang antara umat Islam dengan orang-orang luar Islam, keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan yang di luar nalar manusia kan begitu. Yang penting yakin, ikhtiarnya maksimal, bekerja keras, benar lah gitu. Insya Allah akan tercapai Pak segala sesuatu itu. Alah tuh tong jauh-jauh atau Pak ini yang namanya perjuangan itu. Dulu kita waktu mau bangun pesantren ini, nah memang aya duit nak gitu ya. Arek tercapai eta moal pesantren teh kabangun gitu. Tapi kan tidak terasa dengan izin Allah selesai juga kan begitu. Jadi yang namanya dalam hidup itu harus keyakinan Pak. Keyakinannya harus mantap itu. Makanya di rata-rata yang namanya ulama kiai dulu itu, karena berangkat dari sebuah keyakinan sokarari ya ngomong teh. Nah ada cenah urang mah lain erek nyieun imah sorangan cenah gitu. Erek nyieun imah Allah keun engke Allah nu ngarapihkeun mah cenah. Nu penting mah urang mah ikhtiar we kan gitu tah. Bareres ya Pak masjidna teh kan gitu. Tara aya masjid itu beres Pak sok bareres wae kan begini kan gitu. Ini penting mah kita umat Islam itu berjuang, berikhtiar maksimal dalam berbagai hal ini Pak. Nanti biarlah Allah yang menyelesaikan itu. Kita lanjutkan nih. Waliyubliya, dan untuk menguji Pak. Walanabluwannakum itu. Jadi waliyubliya, dan untuk menguji al-mu'minina, orang-orang yang beriman, minhu, dengan pembelajaran tadi, balaan hasana, dengan ujian yang baik. Ini biasanya di Al-Quran terjemah langsung dimaknai Pak, biar bapak-bapak mudah memahaminya itu. Dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman dengan kemenangan yang baik. Itu maknanya begitu. Kalau arti asalnya bukan begitu Pak. Jadi ada terjemahan harfiah gitu, terjemahan arti, ada terjemahan makna. Cukup banyak di Al-Quran terjemahan makna itu. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman saja. Jadi kalau diurai begini Pak, arti asalnya untuk menguji orang-orang mukmin dengan pembelajaran-pembelajaran tadi, yaitu balaan hasanah, ujian-ujian yang baik. Kenapa kok muncul istilah balaan hasanah? Karena di balik ujian itu, di balik ujian Pak, sebetulnya itu kesuksesan, itu kemenangan. Kita kan sering mengatakan begini, tidaklah kalian itu jatuh, melainkan Allah ingin mengajari kalian supaya bisa berdiri, kan gitu Pak. Tidaklah kalian itu diuji dengan kelaparan, melainkan Allah ingin mengajarkan kalian supaya kalian giat bekerja. Ketika orang bisa berdiri setelah jatuh, ketika orang itu bisa bekerja setelah dia lapar, itu kan kemenangan itu Pak, kemenangan. Ngan cuman orang kan kadang melihat ujian itu sebagai sebuah keburukan. Padahal di balik ujian itu ada kemenangan-kemenangan Pak. Kan kita ini bisa seperti ini Pak nih. Hari ini kita bisa seperti ini, itu kan melalui ujian-ujian yang sangat banyak dalam hidup ini Pak, dalam rangka mendewasakan diri kita, dalam rangka memapankan diri kita. Makanya tadi saya katakan
kalau anak-anak kita di kemudian hari ingin sukses, Pak, itu harus diberikan tekanan-tekanan sedikit-sedikit aja secara bertahap. Itu tekanan-tekanan itu untuk menguji mental mereka gitu. Menguji keberanian mereka, menguji semangat mereka. Benar lamun tileletik diogo dimanja itu biasanya rapuh itu Pak, rapuh. Makanya Allah katakan itu ujian yang baik Pak. Jadi perang itu ujian yang baik sebetulnya. Bahkan perang Badar yang merupakan pertama disebut ujian yang baik itu karena kedepannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu akan menghadapi peperangan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berat Pak. Ini kan perang pembuka saja Pak. Perang Badar itu pembuka, perang awal itu. Yang namanya awal itu kan gampang Pak, gampang. Begitu kan begitu berat kan gitu Pak. Seperti hidup Pak. Hidup kan tidak langsung berat Pak. Ringan dulu, berat. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un alim, dat yang maha mendengar, alim, dat yang maha mengetahui. Ayat 18. Dalikum itulah, itu semua. Maksudnya tadi kenikmatan itu, kemenangan itu, atau itulah kemenangan, kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kalian. Jadi dalikum itu harful isyarah Pak, kata tunjuk. Yang ditunjuk itu apa? Kenikmatan sebelumnya. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah muhinun, dat yang mampu menghinakan, melemahkan kaidil kafirin, tipu dayanya orang-orang kafir. Jadi begini Pak, ketika umat Islam itu berjuang, nanti akan muncul tuh celah-celah petunjuk dari Allah bagaimana mengalahkan mereka. Sok gening Pak, lamun kita menghadapi sesuatunya sok engap gitu. Kumahanya gitu. Kumahanya gitu. Entong di pikiran wae gaweana geura sok. Begitu dikerjakan nanti akan muncul tuh. Oh, kudu nama kieu gitu. Oh, kudu nama kitu gitu. Ditempokkeun wae makan teu rapi-rapi gitu tuh. Tapi kerjakan ya geura Pak. Ketika dikerjakan muncul tuh ide-ide itu menaruncul gitu. Sarua dalam perang pun begitu. Ketika umat Islam itu terjun ke medan perang melawan orang kafir, ikhlas karena Allah, nanti Allah itu akan memberikan solusi-solusi, petunjuk-petunjuk. Termasuk Allah akan memberitahu kepada umat Islam kelemahan tipu dayanya orang-orang kafir. Terakhir ayat 19. In jika tastabtihu, kalian meminta keputusan. Al-Fathu itu bisa diartikan keputusan, bisa diartikan kemenangan, Pak. Karena sebenarnya kan begini, menang dan kalah itu adalah keputusan akhir dari sebuah perjuangan. Jadi intas tabtihu, jika kalian itu meminta keputusan. Jadi kalau ada huruf sin Pak, di Al-Quran ada sebuah kata yang di awalnya ada sin, itu memiliki makna meminta. Istighfar, asalnya gofaro itu Pak, pakai tambahan sin, jadi artinya minta ampun, mohon ampun. Asalnya gofaro itu ampun atau maha pengampun, tapi kalau menambahkan sin jadi minta ampun. Jadi intastabtihu, jika kalian itu meminta keputusan, faqad maka sungguh ja'akum telah datang kepada kalian al-fathu, keputusan itu. Siapa kalian di sini? Itu orang-orang musyrik Mekah Pak.
Jika kalian wahai orang-orang musyrik Mekah meminta keputusan, maka keputusan itu telah datang. Jadi kisahnya begini, Pak. Sesaat sebelum terjadi perang Badar, itu Abu Jahal itu berdoa kepada Allah. Saya ulangi nih, Abu Jahal itu berdoa kepada Allah. Jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab itu percaya ke Allah, percaya itu, Pak. Mereka itu berdoa lagi lain di Masjid Muhajirin, di Masjidil Haram itu, Pak. Di Masjidil Haram itu lebih mulia di Masjid Muhajirin kan gitu. Cuman mereka itu percaya kepada selain Allah, tadi dinya salahnya saeutik, Pak. Lain saeutik gede gitu. Jadi mereka percaya kepada Allah tapi percaya kepada selain Allah gitu. Kan banyak orang yang mengira bahwa orang musyrik Quraisy itu tidak percaya kepada Allah. Percaya, Pak. Malah lain percaya deui, malah lager tibatan urang. Lamun ayat jamaah haji ka Mekah pamuncitkeun onta tah. Urang malah mun aya jamaah kamu hajirin asatan pernah pamuncitkeun hayam acan. Eta mah mun aya tamu-tamu ka Masjidil Haram teh pamuncit onta gitu. Malaga mereka memberikan makan minum itu pada para jamaah haji. Jadi sesaat sebelum perang Badar itu Abu Jahal dan pemimpin yang lainnya berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah mana yang sesat, mana yang benar gitu. Itu menunjukkan bahwa Abu Jahal itu berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan selama ini benar. Ya Allah, tunjukkanlah kekalahan kepada orang-orang yang sesat selama ini gitu, Pak. Karena mereka Abu Jahal itu menganggap Nabi Muhammad itu sesat itu, Pak. Makanya berdoanya itu, ya Allah, tunjukkanlah kekalahan, kehancuran kepada orang-orang yang sesat. Dikabulkan ku Allah itu. Kan mereka si Abu Jahal sesat itu, Pak, gitu. Maka muncul nih kalimat ini, jika engkau minta keputusan dihancurkannya orang-orang yang sesat, maka keputusan itu telah aku berikan gitu. Apa? Kalian kalah gitu. Kalian bisa dikalahkan oleh jumlah yang sedikit 300, padahal jumlah kalian itu besar 1000. Wa in tantahu, nah, dan jika kalian tidak mau berhenti, wa in tantahu, dan jika kalian berhenti memerangi Rasulullah, berhenti memerangi Islam, fahuwa, maka dia khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Cobalah orang-orang musyrik Quraisy itu, seandainya kalian itu berhenti memerangi Islam, umat Islam, memerangi Rasulullah, para sahabat, itu akan lebih baik bagi kalian itu. Wa in, tapi jika ta'udu, kalian kembali memerangi, na'ud, kami akan kembali melawan kalian. Tong dikira kami bakal mundur gitu. Tong dikira kami sieun. Kalau kalian kembali memerangi Islam, umat Islam, memerangi Rasulullah, para sahabat, maka kata Allah, kami pun akan kembali melawan, memerangi kalian. Diancam nih, walantugni, dan sekali-kali tidak akan berguna, tidak ada manfaatnya, non faidah, ankum, dari kalian, fi'atukum, kelompok kalian, pasukan kalian, sayan, sedikit pun, walau seandainya atau sekalipun, kasurat, banyak. Sekalipun jumlah pasukan kalian itu jauh lebih besar, sedikit pun tidak akan ada manfaatnya gitu. Kalian tidak akan pernah menang, nepikeun ka belut-buluan gitu. Dulu ada kalimat, sekalipun jumlah kalian itu banyak, kalian tidak akan pernah menang. Sebetulnya mah ayat Pak, ini ayat ini masih berlaku nih sebetulnya mah. Berlaku untuk memotivasi kita umat Islam.
Sebetulnya orang kafir itu tidak akan pernah menang melawan umat Islam sekalipun jumlah mereka banyak. Tapi orang geus tepi ka mana usik nanti patah. Geraknya kita sudah sampai di mana gitu untuk menjemput janji Allah ini. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.